Hai guys, kembali lagi di Mirzaku Movie. Kali ini Mimin akan mereview film yang berjudul A Minecraft yang dirilis pada tahun 2025. Film ini terinspirasi oleh game yang banyak disukai anak-anak saat ini. Film ini menceritakan tentang sekawanan orang yang terjebak masuk ke portal dimensi dunia kubik Minecraft. Lalu, mereka berusaha keluar dari dunia itu, namun usahanya tidak mudah karena mereka harus melawan seorang penyihir bernama Melgosa beserta pasukannya. Apakah mereka akan berhasil? Tenang saja, film pun baru akan dimulai. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang anak kecil di tengah pertambangan. Ia bernama Steve. Steve ini sangat suka sekali dengan pertambangan. Suatu ketika, ia bermain di area pertambangan. Di pintu masuk terdapat tulisan, "Anak kecil dilarang bermain." Lalu ia pun diusir oleh penjaga tambang. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, kini Steve yang sudah dewasa bekerja di sebuah kantor di mana ia sangat jenuh dengan kerjaan yang ia garap. Sampai akhirnya, Steve teringat dengan pertambangan yang pernah ia datangi dan berniat untuk pergi ke sana. Lagi-lagi di tempat itu dijaga oleh pak tua yang sama. Namun kali ini Steve, dengan tubuh yang gemoy, mampu meliup menghindari sang penjaga dan masuk ke dalam. Di dalam tambang itu, ia menemukan kubik kristal. Lalu saat Steve ingin menggabungkan keduanya, tiba-tiba muncul pintu portal dimensi lain. Di dalam portal itu ada dunia yang bernama Overworld, di mana semuanya bangunan dan hewan berbentuk kubik, dan kita bisa membangun apapun menggunakan kubik-kubik yang kita ciptakan sendiri. Di malam harinya, rumah kubik Steve didatangi sekawanan monster. Steve yang ketakutan memutuskan tidak keluar. Di keesokan harinya, Steve bertemu dengan seekor anjing berbentuk kubik. Lalu anjing itu ia beri nama Dennis. Berhari-hari Steve tinggal di Overworld sampai akhirnya ia menemukan portal dimensi lain yang membawanya ke Nether. Di dunia Nether dihuni oleh makhluk semacam babi berbentuk kubik dengan raja mereka yang bernama Melgosa. Dikarenakan ketahuan, akhirnya Steve ditangkap dan dipenjara bersama Dennis. Tak hanya itu saja, ia juga mengambil orb dan kristal milik Steve. Kedua benda itu merupakan kunci untuk menguasai seluruh Overworld. Tapi tentunya, Steve dan Dennis tidak tinggal diam begitu saja. Dennis mencuri kunci dari penjaga penjara yang sedang lengah, sehingga keduanya bisa bebas dari penjara. Namun, mereka ketahuan. Lalu Steve mengambil kembali orbnya dan menyuruh Dennis untuk pergi ke dunia manusia, lalu menyembunyikan orb itu di bawah tempat tidur di rumah Steve, agar tetap aman. Sedangkan Steve yang kini berhasil ditangkap lagi oleh pasukan Melgosa. Namun di sini Steve tak tahu kalau kalung Dennis diambil oleh mereka. Dan karena gerbangnya tertutup, Dennis pun kini tinggal di bumi. Singkat cerita, scene beralih di dunia manusia, di mana kita diperlihatkan seorang pria bernama Garrett yang sedang bermain dingdong. Ia merupakan seorang gamer sejati dan pernah menjuarai lomba game di tahun 80-an. Garrett memiliki toko yang menjual berbagai macam video game, mulai yang jadul sampai yang kekinian, dan juga video game bekas. Suatu hari, Garrett terlilit hutang. Ia nunggak membayar sewa toko dan bakal diusir oleh pemilik toko jika tidak segera melunasi. Untuk mendapatkan uang tambahan, Garrett pergi keluar kota untuk ikut pelelangan yang diadakan oleh seseorang yang bernama David. Di salah satu pelelangan itu, ada barang yang menarik Garrett dengan harapan ia akan menjual kembali barang itu untuk membayar uang sewanya. Barang itu adalah video game konsol Cosmos. Sebisa mungkin Garrett pun ingin memenangkan lelang ini sampai akhirnya ia menang di harga $200. Tapi karena uangnya pas-pasan, Garrett berhutang dulu ke David dan berjanji akan membayarnya bulan depan. Garrett yang membeli game konsol Cosmos kemudian membuka kotak game Cosmos itu. Namun ternyata di dalamnya Zong hanya menemukan orb serta kristal kubik. Ternyata barang itu berasal dari rumah sewa Steve yang mana rumahnya disita karena Steve tak bisa keluar dari Overworld selama beberapa bulan. Garrett yang kecewa kemudian kembali ke rumah.
Di tempat lain, scene beralih pada kakak beradik, yaitu Natalie dan Henry yang sedang melakukan perjalanan ke kota Cookles. Mereka sedang mensurvei rumah yang akan mereka tempati, kemudian bertemu dengan pemilik properti bernama Don. Di keesokan harinya, Natalie memulai pekerjaan barunya sebagai karyawan di pabrik snack, sedangkan Henry mulai bersekolah di sekolahan barunya. Sebelum Henry berangkat sekolah, ia mampir dulu ke toko milik Garrett untuk berbasa-basi dulu, siapa tahu di toko Garrett ada video game yang ia sukai. Melihat Henry yang sepertinya tertarik dengan isi tokonya, Garrett pun menawarkan video game kepada Henry. Sesampainya di sekolah, Henry menemui kepala sekolah terlebih dahulu yang bernama Ibu Merlin. Singkat cerita, di dalam kelas saat mata pelajaran biologi, semua murid diminta gurunya untuk menggambar buah-buahan. Namun Henry malah menggambar jetpack pisang. Dua teman sekelasnya pun menertawakan Henry dan berkata kalau mimpi Henry untuk menciptakan jetpack itu hanyalah hayalan belaka. Kesal karena ditertawakan, Henry pun mulai mengumpulkan peralatan dan membuat jetpack untuk membuktikan ejekan temannya salah. Namun tanpa disadari, dua temannya yang iseng itu memotong kabel jetpack milik Henry. Walhasil, saat jetpack itu diaktifkan, seketika terbang tak tentu arah dan akhirnya menabrak pabrik snack. Setelah kejadian itu, Henry dipanggil ke ruangan Bu Merlin. Bu Merlin berkata kalau ortu Henry dipanggil ke sekolah besok. Di keesokan harinya, bukannya manggil kakaknya untuk datang ke sekolah, Henry malah menelpon Garrett untuk cosplay jadi pamannya untuk datang ke sekolah. Saat mereka tiba di toko, Henry terlihat tertarik dengan ob dan kristal yang dulunya milik Steve. Dan di situ terdapat kertas yang bertuliskan dilarang menggabungkan ob dan kristal. Semakin dilarang, semakin penasaran. Pada akhirnya Henry malah menggabungkannya. Dan seketika itu juga, ob menarik Henry dan Garrett ke goa pertambangan. Di tempat lain, Natalie merasa cemas karena Henry belum juga pulang dari sekolah. Ia pun meminta bantuan Don dan setelah ditelusuri melalui GPS ponsel Henry, ternyata Henry berada di tempat pertambangan. Sontak mereka pun langsung bergegas pergi ke sana. Sesampainya Henry dan Don di pertambangan, Dennis diam-diam mengintai mereka. Keduanya lalu masuk ke tambang dan menemukan portal menuju Overworld. Bersamaan dengan kedatangan Natalie dan Don, belum sempat mereka pergi, tiba-tiba mereka berempat yaitu Henry, Garrett, Natalie, dan Don tersedot masuk ke dalam. Dan kini mereka berempat terpesona dengan dunia Overworld. Di sisi lain, Megolsa yang seorang penyihir mendapati kalau Ob telah kembali ke Overworld. Lantas Megolsa menemui Steve dan berkata kalau Ob telah kembali dan dia akan menjadi penguasa di Overworld. Megolsa lalu memerintah Steve untuk mengambil Ob itu dan mengancam akan membunuh Dennis jika menolak, sambil menunjukkan kalung Dennis agar Steve percaya padahal Dennis sedang tidak ditawan oleh Melgosa. Melgosa menyuruh Steve karena para pasukan Melgosa akan menjadi monster ganas jika keluar dari Nether. Singkat cerita, scene beralih pada Henry, Garrett, Natalie, serta Dawn yang masih heran dengan dunia Overworld, yaitu dunia yang sedang mereka tempati sekarang. Di waktu yang sama, mereka mendengar suara aneh dari kejauhan dan ternyata itu adalah sekumpulan monster yang mencoba menyerang mereka. Henry kemudian lari, sedangkan Garrett tak sengaja masuk ke lubang dan mendapati ruangan lain di sampingnya. Tak hanya itu saja, Henry juga kini menemukan cara untuk membangun bangunan di Overworld. Jadi Henry pun membangun benteng untuk dirinya dan yang lain. Di sisi lain, Garrett berhasil keluar dari ruang bawah tanah lalu bertemu dengan makhluk hijau yang disebut Creeper. Dia bisa meledak jika dipukul. Setelah terkena ledakan, Garrett pun lari ke benteng yang dibuat oleh Henry. Garrett lalu mengambil Ob yang terjatuh di rumput. Namun begitu ia ambil, Ob terkena panahan dan membuat sebagian kristalnya hancur. Garrett lalu mengambil Obnya dan lari menuju benteng tempat Henry berada. Saat para monster mengepung mereka di atas benteng, Steve tiba-tiba muncul dan menghajar semua monster itu. Bersamaan itu muncullah matahari pagi yang ternyata bisa membakar para monster. Itu pertanda mereka hanya bisa hidup saat malam hari. Steve kemudian meminta mereka untuk menyerahkan Obnya karena ia yang tahu semua tentang Overworld. Tapi sayangnya, Ob kristalnya sudah pecah, sehingga portal dimensinya pun tak bisa dibuka dan mereka tak bisa kembali ke bumi. Lalu Steve memberitahu jika
Jika ingin membuka portalnya kembali, mereka harus mencari orb kristal yang ada di rumah hutan. Tapi untuk mencapai ke Whelan Minion tidaklah mudah. Steve kemudian membuat kesepakatan dengan mereka di mana ia akan membantu Henry dan yang lainnya kembali pulang ke rumah, asalkan mereka menyerahkan orbnya. Di tempat lain, Melgosa yang tahu Steve telah berkhianat, lalu memerintahkan Kapten Oleg beserta pasukannya untuk menangkap Steve serta 4 orang yang bersamanya. Melgosa juga membekali mereka sebuah ramuan yang mencegah mereka agar tidak menjadi monster saat keluar dari Nether. Singkat cerita, scene berpindah ke Henry dan Garrett yang kini berada di rumah Steve di Overworld. Di rumah Steve tersimpan banyak koleksinya seperti baju perang, beberapa pedang, petasan, dan lainnya. Rencananya, ia akan menggunakan peralatan ini untuk bekal menuju ke Whelan Minion. Steve juga menunjukkan bagaimana cara merubah peralatannya itu. Selang beberapa saat kemudian, penghuni Overworld dibuat heboh oleh kedatangan Kapten Oleg beserta pasukannya yang menyerang kampung mereka menggunakan panah. Kapten Oleg memberitahu Steve untuk menyerahkan orb itu padanya. Namun Steve tak mau memberikannya begitu saja dan memilih untuk melawan mereka dan pasukannya. Begitu pula dengan Henry dan kawan-kawan. Garrett lalu pergi melarikan diri dan terpisah dari Natalie dan Dawn. Steve kemudian membawa Henry dan Garrett ke sebuah bangunan besar. Dan saat sampai ke atas, ia menempelkan sayap Elytra di punggung Henry dan Garrett agar mereka bisa terbang menuju pegunungan. Dan tanpa berlama-lama, Garrett kemudian mendorong Henry agar pergi lebih dulu. Namun ia masih kebingungan cara menggunakan sayapnya, dan pada akhirnya berhasil membentangkan sayapnya dan berhasil terbang. Setelah itu giliran Garrett melompat ke bawah, sedang Steve nekat terjun bebas karena ia hanya membawa 2 sayap Elytra. Untungnya Garrett berhasil menangkap Steve dan ia menumpang di punggungnya. Tapi sayangnya pelarian mereka tak berjalan mulus karena ketiganya kembali dikejar oleh prajurit Kapten Oleg dan diserang secara militan. Dalam serangan itu, salah satu pasukan dengan sengaja melompat ke Henry dan bergelentutan di kakinya. Hal itu juga terjadi pada Steve dan Garrett sehingga membuat keduanya kewalahan. Tapi akhirnya keduanya mampu menjatuhkan pasukan itu masuk ke dalam lubang pada tembok pembatas tepat pada waktunya. Dan akhirnya mereka menabrak tembok pembatas. Begitu pula dengan Henry yang menggunakan rudal kecil untuk menjatuhkan seorang pasukan yang bergelantungan di kakinya. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun akhirnya mendarat di hutan. Singkat cerita, Steve menjelaskan kepada kawan-kawan barunya itu, latar belakang Melgosa mengincar orb dan kristal adalah untuk menghalangi cahaya matahari dan menguasai seluruh Overworld dengan kegelapan. Jadi, mereka harus cepat-cepat mendapatkan benda itu di Whelan Minion yang berada di pegunungan Redstone. Tanpa menunggu lama-lama, ketiganya pun langsung menuju ke pegunungan Redstone. Sementara itu, di Nether, Melgosa marah besar karena Kapten Oleg gagal mendapatkan orb dan menangkap Steve dan yang lainnya. Lalu Melgosa pun mengeluarkan pasukannya yang terkuat, yaitu babi besar bernama Giant Hawk. Melgosa lalu memerintahkan Giant Hawk untuk mengeksekusi Kapten Oleg tanpa ampun dan mencari orb serta menangkap para manusia itu. Di tempat lain, Natalie dan Dawn dihadang oleh anjing galak yang ternyata itu adalah Dennis. Dawn pun mencoba menjinakkan Dennis dengan memberinya tulang. Setelah melihat kalung Dennis, Dawn akhirnya tahu kalau kalung itu milik Steve. Jadi keduanya pun memutuskan untuk mengikuti Dennis dengan harapan Dennis bisa membawa mereka ke Steve dan yang lainnya. Di tempat lain, Steve, Henry, dan Garrett sampai di sebuah pertambangan yang di dalamnya dipenuhi oleh berlian. Namun tiba-tiba, Steve mencium bau busuk yang datang mendekati mereka.
Dan benar saja, ternyata itu adalah Giant Hawk yang sedang mengejar mereka. Walhasil, Steve dan yang lainnya pun langsung kabur menggunakan kereta tambang dan melaju dengan kecepatan penuh karena menggunakan redstone. Namun tak lama kemudian, kereta yang mereka tumpangi berhenti tepat di ladang creeper. Lalu mereka pun punya ide menggunakan ledakan creeper untuk menjebak Giant Hawk. Dan ketiganya pun berhasil melaju kembali setelah menyentuh redstone. Setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya Henry, Steve, dan Garrett sampai di Whelan Minion. Steve berkata, jika Whelan Minion itu memiliki 3 lantai. Lantai pertama dijaga oleh penduduk biasa yang sudah dilatih untuk bertempur. Lalu lantai kedua dijaga oleh Ahsoka yang merupakan penyihir. Dan lantai ketiga adalah tempat Orb Kristal itu berada, akan di sana dijaga oleh Spider-Man, yaitu seorang ilusionis yang bisa mengalahkan musuhnya hanya dengan sekali pandang. Singkat cerita, Steve dan Garrett kemudian mencoba mengalihkan perhatian para penjaga dengan bernyanyi, sedangkan Henry bertugas untuk mencari kristal. Saat Henry hendak masuk, ia hampir saja tertangkap oleh penjaga. Namun ia berhasil lari dan masuk ke sebuah ruangan. Sedangkan Steve dan Garrett berhasil tertangkap lalu dibawa ke atas ring untuk boxing melawan Hulk kecil yang mengendarai ayam. Meskipun Garrett beberapa kali terjatuh karena kebrutalan Hulk kecil, tapi akhirnya ia berhasil menjepret makhluk itu menggunakan tali ring hingga membuat makhluk itu ngambak. Garrett lalu mencoba mendekati Hulk kecil itu, namun ia malah digigit oleh Hulk kecil sampai jatuh. Di tempat lain, Henry berhasil menemukan orb kristal. Tapi tiba-tiba muncul Spider-Man yang mampu memanipulasi pikiran Henry sehingga ia berhalusinasi melihat Steve, Garrett, dan Natalie mengatakan hal-hal buruk kepada Henry. Untungnya, Henry mampu mengendalikan pikirannya, kemudian sadar dan melawan Spider-Man menggunakan pedang kristal. Lalu saat Henry berhasil mengalahkan Spider-Man, ia mendapatkan Wonder Pearl yang bisa digunakan untuk memindahkan siapapun. Sedangkan Garrett masih kewalahan melawan Hulk kecil di atas ring. Dan saat Hulk kecil hendak menyerang Garrett, Steve tiba-tiba muncul dan langsung melepaskan talinya dan memukul makhluk hijau itu hingga terpental jauh keluar dari ring. Bersamaan dengan itu, Henry datang dari atas. Ketiganya akhirnya keluar dari Whelan Minion. Namun saat melintasi jembatan, mereka dihadang oleh Melgosa beserta pasukannya. Dengan kekuatan sihirnya, Melgosa lalu mengambil orb serta kristal itu, lalu pergi meninggalkan mereka. Sedangkan pasukannya ditugaskan untuk melawan para manusia. Di saat mereka terkepung, Henry dan Steve pun mencoba untuk kabur menggunakan balon udara. Akan tetapi, Garrett memilih tetap tinggal untuk melawan para pasukan Melgosa yang membawa bom. Garrett kemudian lari ke arah pasukan Melgosa. Namun sayangnya, jembatan yang mereka injak hancur akibat bom dari pasukan Melgosa. Sedangkan Steve dan Henry terjatuh dari balon udara. Tak lama kemudian, Steve dibangunkan oleh Dennis karena sebelumnya ia ditolong oleh Natalie dan Dawn. Sementara Henry masih belum sadar karena mengalami benturan yang cukup keras. Sementara itu, di dunia Nether, Melgosa sudah memulai ritualnya untuk menguasai Overworld menggunakan orb kristal. Melihat seluruh dunia yang mulai gelap, Steve serta yang lainnya pun mulai bersiap untuk melakukan serangan terhadap Melgosa dan pasukannya. Steve juga terus menggali berlian untuk membuat peralatan-peralatan yang mereka butuhkan. Sedangkan Henry juga memodifikasi golem besi dengan meningkatkannya dengan kekuatan yang lebih besar. Dan kini mereka punya pasukan golem untuk menyerang Melgosa. Mereka pun langsung menuju ke Nether dan pertempuran pun terjadi. Melihat hal itu, Melgosa pun marah. Ia lalu mengerahkan Giant Hawk untuk melawan para golem.
Dalam pertempuran itu, Steve bertarung melawan Melgosa sambil mengenakan baju sirah yang ia buat sendiri menggunakan berlian. Sementara Henry bertugas untuk mengambil opnya. Bersamaan dengan itu, terlihat sekumpulan anjing yang sudah dijinakan muncul dan ikut dalam pertempuran untuk melawan Giant Hawk. Namun, Giant Hawk masih terlalu kuat lalu menembak Henry yang berada di atas bangunan. Walhasil, Henry pun jatuh dan hampir tertembak lagi oleh Giant Hawk. Untungnya, Garrett yang ternyata masih hidup tiba-tiba muncul menggunakan balon udara dan menolong Henry. Garrett kemudian menggerakkan balon udaranya untuk menyerang bangunan besar milik Melgosa hingga hancur dan menjatuhkan opnya. Giant Hawk kemudian mengambil op itu, namun salah satu golem memukul Giant Hawk sampai jatuh, sedangkan op itu terlempar ke atas dan ditangkap oleh Natalie. Kini saatnya pertempuran terakhir antara Steve dan Raja terakhir Melgosa pun terjadi. Dalam duel ini, Steve akhirnya mampu memenangkan pertempuran. Meskipun hampir kalah, Melgosa mencoba menipu Steve dengan menyerangnya menggunakan pisau. Namun usahanya gagal karena Melgosa kini sudah kehilangan kekuatan sihirnya karena cahaya matahari pagi sudah muncul. Setelah pertempuran itu, portal dimensi kembali terbuka. Lalu Steve mengucapkan selamat tinggal kepada Henry, Natalie, Garrett, dan Dawn yang kembali ke dunia nyata. Sedang Steve memutuskan untuk tetap tinggal di Overworld karena menurutnya hidup di dunia sangat jenuh dan bising. Tapi saat yang lain pergi, Steve berubah pikiran dan memilih untuk kembali ke dunia nyata. Dan film pun berakhir.